Jadi hari ini di sela-sela Natal kami melakukan penggalangan dana untuk korban musibah banjir yang ada di Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat. Kami berhasil mengumpulkan uang 6,2 miliar. Kita udah putuskan kita akan ke sana. Jadi nanti sumbangan ini kita harapkan kita kumpul terus. Kami lihat kondisi situasi yang ada, kemungkinan besar mungkin di Januari. Dalam rangka menyambut Hari Natal, Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, menggelar sebuah acara di Ballroom Nusantara Tower, Jakarta. Namun, malam itu tak hanya menjadi momen perayaan semata, melainkan juga wujud nyata kepedulian sosial terhadap sesama. Di tengah berlangsungnya acara, Ketua Umum PRADI, Profesor Dr. Otto Hasibuan, mengumumkan keberhasilan penggalangan dana cepat untuk membantu para korban banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam waktu kurang dari 30 menit, donasi sementara yang berhasil dihimpun mencapai angka fantastis, yakni 6,7 miliar rupiah. Profesor Otto pun menegaskan komitmen PRADI untuk selalu berada di garis depan dalam setiap peristiwa bencana nasional. Menurutnya, solidaritas dan kepedulian adalah nilai yang harus terus dijaga, terutama di tengah situasi darurat yang membutuhkan uluran tangan dari berbagai pihak. Hari ini kami berbahagia karena bisa merayakan Natal di tahun ini, Natal PRADI. Jadi hari ini di sela-sela Natal kami melakukan penggalangan dana untuk korban musibah banjir yang ada di Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat. Puji Tuhan, dalam waktu nggak lebih dari 30 menit tadi kami berhasil mengumpulkan uang 6,2 miliar yang terdiri dari beberapa orang, yaitu dari PRADI sendiri, dari organisasi PRADI itu menyumbang 1 miliar dari kas PRADI, kemudian dari grupnya Sensi itu menyumbangkan 500 juta. Kemudian dari Pak Roni yang dari Bandung menyumbang 1 miliar. Kemudian dari Pak Rudi pribadi itu yang dari seorang teman itu adalah 100 juta. 100 juta. Kemudian ada sahabat saya juga namanya Ferry yang dari Kendari menyumbang 100 juta. Kemudian dari Himawan Kembaren, ya, seorang sahabat juga pengusaha di sini menyumbang 300 juta. Dari teman kita Jutek Bongso, ketua daripada Jabar Istimewa pengacara, ya, advokat Jutek Bongso menyumbang 200 juta. Kemudian dari Yakob Hasibuan menyumbang 100 juta, Yakob dan Lila 100 juta, dan kemudian Andra Pasaribu, lawyer juga, itu adalah 100 juta. Kemudian Prof. Firman Pengadibuan 100 juta, mereka ini dari kakak adik 400 juta. Terus ada lagi? Dan terus ya, masuk itu, sekarang 6,7 miliar. Sekarang naik lagi. Jadi mulai hari ini kami akhirnya membuka suatu rekening yang ditujukan kepada beberapa advokat PRADI seluruh Indonesia
Ya, walaupun kami tidak menutup kalau ada yang membantu, karena ini adalah bentuk daripada solidaritas kami Pradi. Dan sekarang sudah berapa? 6.650.000.000. Jadi 550 juta dari berbagai anggota. Tambah lagi jadi 6 miliar. 6.650.000.000. Ya, 6 miliar 650 juta masih dalam waktu 30 menit nih. Diketahui, dana hasil penggalangan tersebut rencananya akan diserahkan pada awal tahun mendatang. Otto Hasibuan menegaskan bahwa jajaran Pradi tidak hanya menyalurkan bantuan dari kejauhan, tetapi juga akan terjun langsung ke lokasi bencana untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh para korban. Selain itu, Pradi memastikan seluruh dana yang terkumpul akan dikelola secara transparan, akuntabel, serta terbuka untuk diaudit oleh publik. Bantuan pun akan disalurkan dalam berbagai bentuk, baik uang tunai maupun barang, menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Mulai dari pemenuhan kebutuhan pokok, dukungan logistik, hingga perbaikan tempat ibadah dan fasilitas umum yang terdampak banjir, semuanya menjadi prioritas dalam penyaluran bantuan tersebut. Jadi nanti sumbangan ini kita harapkan kita kumpul terus. Kami lihat kondisi situasi yang ada, kemungkinan besar mungkin di Januari lah kami akan bawa ke sana. Apakah ini dibagi secara uang tunai? Kalau ini udah sampai 6,7 naik lagi bro. 67 sekarang, 6,7 miliar. Seandainya berapapun, ya kalau umpamanya kita akan langsung bisa kasih per person umpamanya, apakah katakanlah kalau ini 7 miliar umpamanya lebih kurang, bisa mungkin kalau 1.000 orang berarti bisa 7 juta satu kepala, atau kalau kita kasih 5 juta berarti bisa ribuan lebih gitu ya. Apapun lah, entah apa bentuknya, apakah barang, apa gereja yang rusak atau masjid yang rusak, kita akan bagi. Jadi mudah-mudahan ini akan terus bergerak terus. Saya juga ingin tetap menggali rasa persaudaraan di antara para advokat Indonesia. Karena kami menelepon teman-teman yang ada di Sibolga, ketua cabang saya, mereka mengatakan bahwa mereka memang kesulitan, tapi kami juga mau mengirim barang juga. Dia bilang, pasti abang nggak bisa datang juga, nggak bisa bawa caranya. Saya tanya, kalau kasih uang bagaimana? Dia bilang, kalau kasih uang, ya memang uang perlu, tapi sekarang pun nggak ada gunanya karena kami nggak bisa beli barang, karena semua toko-toko tutup. Jadi betul-betul kita sangat prihatin sekali lah. Kita udah putuskan kita akan ke sana. Jadi memang banyak kan di media kita bilang nanti ada orang kulit uang, itu nanti kemana larinya dan sebagainya. Saya katakan ini harus diaudit oleh publik. Uang ini nanti setelah diaudit kami akan pergi ke sana langsung. Ya mudah-mudahan Yapo Mila bisa juga ikut ya. Atau siapalah, dan ada Pak Rifai di sini. Saya udah ada di sini rumahnya. Saya nggak lihat dari rumah. Baru sampai ya. Nah ini teman di sini ada Pak Ibu, ada Pak Dardam di sini. Ini Krisman nih, terima kasih Krisman. Ya, ini ketua panitia yang berhasil membuat acara ini. Ini bukan kali pertama Pradi menggelar aksi penggalangan dana dan bantuan kemanusiaan. Sebelumnya, organisasi yang dinakodai oleh Otto Hasibuan tersebut juga telah terjun langsung ke berbagai daerah terdampak bencana, mulai dari gempa di Palu, banjir di Solok, banjir di Yogyakarta, hingga gempa di Cianjur. Menurut Otto, langkah-langkah kemanusiaan ini tidak hanya bertujuan untuk membantu para korban bencana, tetapi juga sebagai upaya membentuk karakter dan menumbuhkan rasa empati di kalangan pengacara muda. Melalui Young Lawyers Club, Pradi ingin menanamkan nilai kepedulian sosial sejak dini agar para advokat tidak hanya unggul secara profesional, tetapi juga peka dan bertanggung jawab terhadap persoalan kemanusiaan di tengah masyarakat. Sebelumnya, di dalam semua kegiatan seperti ini sering kami lakukan. Waktu di Palu juga ada gempa, kami juga turun ke sana mengirimkan Young Lawyers Club, itu anak-anak muda di bawah pimpinannya Pak Andra, Pasar Ibu. Kami juga waktu banjir di Solok, di Padang, kami juga ke sana. Solok ya, Padang ya, Padang lah ya. Kemudian juga waktu banjir di Jogja, juga kami turun. Dan terakhir ada gempa di Cianjur, kami juga berbondong-bondong ke sana. Bukan hanya menyumbang, tapi juga kami ikut datang. Dan kali ini juga kami
akan hadir nanti di sana. Udah dari dulu kita lakukan ini, mulai Palu, Jogja, Cianjur kita lakukan. Nah kali ini memang selama ini yang melaksanakan teman-teman, panitianya aja kita di belakang. Tapi kali ini saya juga turun langsung, saya pikir hanya untuk menunjukkan trust bahwa saya bertanggung jawab untuk bisa melaksanakan ini dan akan kita kirimkan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana, ya di Sumatera, Aceh, dan Sumut. Tak hanya menjadi momen spesial bagi Pradi, perayaan Natal kali ini juga terasa istimewa bagi keluarga Otto Hasibuan. Anak dan menantunya, Jessica Mila dan Yakub Hasibuan, turut merasakan kebahagiaan tersendiri dalam perayaan tersebut. Di tengah suasana penuh syukur, pasangan ini mengungkapkan rasa terima kasih atas berbagai berkat yang telah mereka terima. Keduanya pun menyampaikan harapan dan doa agar kedepannya dikaruniai momongan, khususnya seorang anak laki-laki, sebagai pelengkap kebahagiaan keluarga mereka. Di Natal ini memang kami sangat sukacita. Di Natal ini tadi juga ada penggalangan dana juga dari Pradi juga untuk membantu teman-teman kita yang masih mungkin membutuhkan bantuan. Walaupun kami juga di sukacita itu kami juga sangat berduka juga pada semua teman-teman yang kami tahu dan kami lihat juga sangat membutuhkan bantuan. Jadi kami selalu mendoakan, tadi pun pokok tema Natalnya juga itu adalah tentang mendoakan sesama juga. Jadi kita juga fokusnya kepada situ juga sih. Jadi kami juga tetap mendoakan teman-teman yang ada di Sumbar, di Aceh, di Sumut, semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Kalau aku, karena aku sekarang masih lagi fokus banget sama keluarga, sama anak, jadi ya resolusi nggak jauh-jauh, semoga bisa dapat anak kedua di tahun depan, semoga dapat anak laki-laki karena yang pertama udah perempuan. Semoga bisa jadi pribadi yang lebih baik. Kita lagi melihat dan menimbang-nimbang sih. Iya. Doain aja ya mudah-mudahan. Iya, yang pastinya bersyukur karena Tuhan masih memberikan banyak berkat, kesehatan, keluarga, semuanya sehat. Walaupun jujur sedih setiap melihat berita keadaan di luar sana, banyak orang yang menderita karena bencana, banyak orang yang sedang berduka dan bersedih. Pengen banget sih bisa langsung datang ke sana sebenarnya, tapi karena keadaan juga, aku juga masih punya baby, jadi kayak nggak bisa segampang itu untuk pergi-pergi. Tapi aku selalu mendoakan semoga semua teman-teman keluarga di sana yang menjadi korban bisa segera pulih keadaannya, diberikan kekuatan sama Tuhan, dan mungkin bencana-bencana ini juga menjadi pengingat juga ya untuk kita semua untuk selalu bersyukur dan selalu menjalani hari-hari kita dengan memberikan yang terbaik dan selalu melakukan yang baik untuk orang, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi besok atau ke depannya gitu. Kita bisa melewati tahun 2025 ini, puji Tuhan dalam keadaan sehat, kita masih bisa bekerja, beraktivitas, berkumpul bersama keluarga, itu sesuatu yang harus kita syukurin gitu, dan menjadi pengingat juga bahwa kita harus selalu bergantung sama Tuhan karena kita nggak pernah tahu gitu apa yang akan terjadi kan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.